Kemarin kita mengeluarkan kebijakan agar nasabah yang dalam masa COVID ini terdampak karena tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk membayar pokok atau suku bunga, kami persilahkan untuk di-restructure dalam rangka COVID dengan diberikan kemudahan untuk sementara menunda pembayaran bunga, ataukah diberikan haircut, ataukah menunda pembayaran pokok sampai jangka waktu tertentu. Dan ini dilakukan ya agar ya, masyarakat tidak terlalu dini dikategorikan dalam kredit macet. Karena kalau itu menjadi macet akan sulit kemudian apabila krisis sudah selesai dan COVID sudah selesai, ini tidak bisa berfungsi dengan cepat untuk melakukan aktivitas ekonominya. Untuk itu kita mempunyai kebijakan yang kita masukkan POJK 11 yang kita perpanjang menjadi POJK 48 ya agar pengusaha, masyarakat, baik UMKM atau korporasi dimasukkan dalam skema itu. Jumlahnya tadinya lebih dari 900 triliun, namun demikian sekarang sudah mulai menurun menjadi 791 triliun. Jadi sudah ada yang membaik ya dari angka semula. Ini ada sejalan dengan perbaikan ekonomi kita akhir-akhir ini. Itu dimaksudkan juga akan perbankan mempunyai ruang yang leluasa untuk bisa tetap berfungsi sebagai intermediasi karena mempunyai permodalan yang cukup ya dengan untuk sementara tidak usah membentuk cadangan bagi kredit-kredit yang direstrukturisasi tersebut. Nah, untuk itu ini tinggal bagaimana perbankan ini bisa bangkit ya. Ini sudah ada tanda-tanda bahwa pertumbuhan kredit man-to-man dari bulan Juni ke Juli kemarin sudah positif semua untuk seluruh jenis bank. Ya. Dan bahkan dalam YOY sudah positif ya meskipun masih kecil yaitu 0,59% ya. Untuk year to date sudah positif ya lebih dari 1%, 1,28 atau 1,7%. Ya. Untuk itu kami optimis bahwa dengan semakin terkendalinya COVID ya, dan juga semakin para pengusaha semakin mulai bisa menggeliat, ini akan tumbuh positif dan akan menjadi perbaikan di sisi intermediary perbankan. Tapi tetap kita tidak boleh lengah, tetap harus kita upayakan agar bisa lebih cepat lagi penyaluran kredit perbankan ini melalui berbagai strategi. Di antaranya kita bersama-sama pemerintah akan memprioritaskan untuk sektor pertanian karena sektor pertanian ini paling sustain ya, dan bahkan pertumbuhannya bagus ya. Untuk itu ada kredit ya untuk KUR yang bersifat klaster di sektor pertanian sehingga analisisnya bisa cepat ya, risk mitigasinya bisa gampang karena bukan hanya kepada petani ya yang memproduksi padi, tapi juga kepada ekosistem lainnya, termasuk bagaimana proses penggilingannya. Ya, kita perhatikan, termasuk bagaimana penjualannya. Jangan sampai begitu panennya terlalu besar, pembelinya tidak ada. Kita siapkan ekosistem itu mulai dari produksinya, musim tanamnya, penggilingannya, pembelinya, pergudangannya, sampai ekspor. Sehingga ini akan mempercepat pemberian kita kredit bukan hanya kepada petaninya, tapi kepada pengusaha processingnya, kepada eksportirnya, dan kepada pergudangannya. Jadi ini luar biasa kalau ini bisa kita lakukan, ya bukan parsial, tapi melalui satu ekosistem yang kita sebut kredit cluster yang sektor pertanian, dan ini bisa kita perluas bukan hanya padi, bisa juga sektor pertanian yang lain, kedelai dan juga perkebunan dan sebagainya. Ini kalau kita lakukan ruangnya cukup besar sehingga ekses likuiditas kita bisa kita salurkan ke sana dengan lebih cepat. Dan untuk itu ini salah satu strategi kita di sektor perbankannya
untuk pembiayaan kredit, terutama kredit-kredit yang memberikan multiplier besar penyerapan tenaga kerja dan juga berorientasi ekspor. Ini bahkan sudah kita lakukan pilot di beberapa tempat. OJK sendiri sudah mempunyai pilot di 13 tempat di berbagai provinsi, bekerja sama dengan bank, dan ini akan terus kita dorong, kita percepat, ya, kita terapkan di berbagai tempat di Indonesia. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.